Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan. Salawat beriringkan salam tak lupa-lupanya kita hadiahkan kepada roh Nabi besar kita, yakninya Nabi besar Muhammad SAW, dengan lafaz ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tafsir Tarbawi dari surah Luqman ayat 16 sampai 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayyu ya innaha in taku miskola habatin min khardalin fatakun fi sabratin aw fis samawati aw fil ardi ya'tiha Allahu innallaha latiful khabir. Ya bunayya aqimas salata wa'mur bil ma'rufi wannahyi anil munkari wasbir ala ma sabaka inna zalika min hazmi umur wala tusahhir khaddaka linnasi wala tansi fil ardi wa ma inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur waqsid fi masjika waqtub bin sautika inna ankarul aswat la sautul amir. Shadaqallahul azim. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terjemahan dari surah Luqman ayat 16 sampai 19. Terjemahannya, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberinya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Haus lagi Maha Mengetahui. Ayat 17. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan serulah manusia berbuat yang makruh dan cegahlah mereka dari yang mungkar, serta bersabarlah terhadap apa yang menipumu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk perkara yang penting. Ayat 18 menjelaskan, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Sungguh
Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Di dalam ayat 19 artinya, dan sederhanakanlah dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu, sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara kedelai. Selanjutnya saya akan menjelaskan asbabul nuzul dari surah Luqman ayat 16 sampai 19. Di dalam surah Luqman ayat 16-19 pada umumnya tidak memiliki asbabul nuzul yang khusus yang berkaitan dengan peristiwa tertentu. Karena apa? Karena ayat ini termasuk nasihat Luqman kepada anaknya yang berisi tentang apa? Berisi tentang akidah, berisi tentang ibadah, berisi tentang akhlak. Artinya ayat ini turun bukan sebagai respon atas satu kejadian, melainkan sebagai bagian dari kisah dan pelajaran yang Allah sampaikan melalui nasihat Luqman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tafsir dari surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini. Tafsir pada ayat 17, Luqman ini memerintahkan anaknya untuk apa? Untuk mendirikan sholat, mengajak kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan bersabar menghadapi ujian hidup. Hal ini menunjukkan pentingnya keseimbangan antara ibadah dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya pada ayat 18, ini melarang manusia bersikap sombong, angkuh terhadap orang lain. Seorang muslim harus rendah hati dan menghargai satu sama lain. Di dalam ayat 16-19, Luqman ini mengajarkan adab dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adab berjalan dengan sederhana, adab berbicara dengan lemah lembut. Secara keseluruhan, ayat ini mengajarkan pendidikan Islam yang mencakup tentang apa? Mencakup tentang ibadah, akhlak, dan sosial. Selanjutnya, nilai-nilai pendidikan yang ada di dalam surah Luqman ayat 16 sampai 19 ini. Nilai pendidikan yang pertama yaitu nilai pendidikan akidah. Di dalam nilai pendidikan akidah ini mengajarkan tentang apa? Tentang keyakinan bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang kita lakukan di muka bumi ini, bahkan perbuatan sekecil apapun tidak luput dari pengawasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, adanya nilai pendidikan ibadah. Di dalam nilai pendidikan ibadah ini, perintah mendirikan sholat sebagai apa? Sebagai kewajiban bagi umat manusia menjalankan atau mendirikan sholat pada tepat waktu. Dan dalam bentuk sarana apa? Sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar apa? Agar kita mendapatkan ketenangan dunia maupun di akhirat. Selanjutnya adanya nilai pendidikan sosial. Di dalam nilai pendidikan sosial ini mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah apa? Mencegah ke dalam kemungkaran bermasyarakat. Selanjutnya ada namanya nilai pendidikan kesabaran. Di dalam nilai pendidikan kesabaran ini kita itu ditanamkan atau menanamkan sikap-sikap sabar dalam menghadapi segala ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita menghadapi ujian tersebut dengan sabar, dengan tawakal, dan berprasangka baik bahwasanya permasalahan yang kita hadapi ini akan memiliki jalan keluarnya. Selanjutnya adanya nilai pendidikan akhlak. Di dalam nilai pendidikan akhlak ini kita itu dilarang bersikap sombong dan angkuh serta membanggakan diri sendiri dan mengajarkan nilai-nilai dan mengajarkan rendah hati. Selanjutnya ada nilai pendidikan adab. Di dalam nilai pendidikan adab ini membiasakan berjalan sederhana, tidak berlebihan. Baik, sekian video dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.